untuk menghemat waktu saya jangan baca sekalian ya. Biasanya dilayani ada yang membacakan. Oke. Tapi untuk menghemat waktu 38 sampai 39. Saya akan memberikan tema khotbah pesan Natal ya, saudaraku, pagi ini adalah kasih Allah yang ada di dalam Kristus atau Yesus Kristus. Katakan bersama-sama saya, kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Itu ada ayatnya. Kita lihat dari ayat ini. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, ya, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di mana? Di atas selanjutnya ya, maupun yang di bawah. Di atas itu di sorga, di langit. Ataupun sesuatu makhluk lain. Baca sama-sama, 1, 2, 3, tidak akan dapat memisahkan kita. Kita nih saudara dan saya, dari mana? Dari siapa? Dari apa? Kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Coba perhatikan, tidak ada yang dapat memisahkan kita, saudara dan saya. Dari apa? Dari kasih Allah. Ternyata masih koma, kasih Allah yang bagaimana? Kasih Allah yang ada dalam siapa? Kristus Yesus, saudaraku. Natal, peristiwa Natal ini sebetulnya berbicara tentang kasih Allah, saudaraku. Kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Saya kepengen orang Kristen mulai berubah cara berpikirnya. Saya senang dengan drama anak sekolah minggu. Ya maaf ya, selama ini kalau drama Natal itu mesti ada embek itu, siapa itu cerita Natal itu ya, ada bayi, ada Yusuf, Maria, segala macam. Ya enggak salah, itu memang cerita Natal gitu ya. Tapi akhirnya kadang fokusnya lebih melankolis gitu ya. Lebih kepada cerita ada suami istri Yusuf Maria yang dalam perjalanan kesulitan untuk dapat penginapan ya. Akhirnya terpaksa nginep di kandang domba. Terus akhirnya karena Maria sudah hamil besar, akhirnya lahir di kandang domba itu dan bayinya ditaruh di palungan. It's okay, itu cerita yang kita sudah sering dengar gitu loh. Tapi harapan saya jangan berhenti cuman di situ. Siapa bayi ini gitu loh. Oh kasihan banget gitu ya, oh ceritanya kasihan banget. Itu nanti seperti Paskah, ketika lihat Yesus disalib, dipecuti, diajar, disalib, waduh kasihan ya, cuman kasihan. Makanya Yesus sempat tegur waktu disalib itu, waktu mikul salib jatuh kan, ada perempuan-perempuan datang nangis. Yesus ngomong apa? Jangan tangisi aku, keliru kamu. Tapi tangisilah, baca tuh kan, dirimu sendiri. Banyak orang Kristen karena enggak ngerti makna, katakan makna, 1, 2, 3, makna. Natal itu juga ada maknanya. Apa maknanya? Oh ada bayi lahir, ada cerita-cerita. No, Natal itu berbicara kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Kenapa? Anda perlu ngerti ini. Kadang kita perlu ngerti hal ini. Siapapun itu perlu ngerti hal ini. Agama apapun di luar sana perlu ngerti ini. Dengar baik-baik. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Allah. Allah itu terlalu kudus, terlalu suci, terlalu mulia. Ya, enggak mungkin dijangkau. Makanya Yesus datang ke dunia, dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Itu ayat hafalan kita, Yohanes 14 ayat 6. Ya, jadi melalui kedatangan Yesus, manusia diberikan jalan. Ya, untuk bisa sampai datang kepada Allah. Yesus ini adalah jalan supaya manusia dapat menerima kasih Allah. Makanya judulnya kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Tanpa Kristus Yesus manusia tidak akan pernah dapat menikmati kasih Allah. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku kamu binasa. Hanya di dalam aku kata Yesus kamu dapat sampai kepada Allah. Bukan cuma sampai tapi kamu dapat menikmati kasih Allah. Makanya tema kita hari ini, pesan Natal hari ini, kasih Allah itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Saya akan tunjukkan ayat ini. Cuma saya mau kasih pengajaran, cuman kalau Natal nggak enak ya pengajaran. Jadi ingatkan ibu saya, istri saya. Ya, saya lebih ke oke, kita akan hal yang praktikal ya. Coba buka Efesus pasal 1. Coba kita lihat mulai ayat 3, 5 dan 6. Kita sering baca ayat ini mungkin. Anda pernah baca ayat ini, tapi ngerti enggak? Apa yang
dijelaskan oleh ayat ini. Efesus 1 ayat 3 mulai. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kalau menjelaskan itu nanti jadi panjang, itu pelajaran Tritunggal lain kali lah. Tapi intinya terpujilah Allah Bapa itu ya. Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus, jadi Allah itu di dalam Kristus telah apa? Baca sama-sama. Mengaruniakan. Mengaruniakan apa? Kepada kita, umat Tuhan, segala. Katakan segala, 1, 2, 3. Segala apa? Berkat rohani yang ada di mana? Dalam sorga. Jadi di sorga itu ada segala macam. Ada orang pernah dapat penglihatan. Ya itu orang sakit apa itu saya lupa. Pokoknya jeruan itu, yang jeru-jeru itu loh. Entah jantung, entah paru, apa. Harus bukan amputasi, transplantasi apa yang diganti itu loh, dicangkok. Wah dia sudah rusak. Ada kesaksian luar biasa. Terus dia didoakan ya. Makanya sini saudaraku, saya tidak anti dokter, saya tidak anti obat. Tapi sebelum Anda ke dokter, Anda minum obat, kenapa tidak doa dulu kepada tabib yang ajaib? Amin. Doa dulu gitu loh. Ya enggak salah Anda periksa, memang kita enggak ngerti, itu ilmu medis itu kan kita enggak ngerti. Tapi kenapa kita enggak berdoa dulu pada Tuhan? Sedikit-sedikit, tadi kalau Pak Hari kesaksian, ada masalah cari adiknya, oh ya apa, ada cari papanya, cari Tuhan, amin. Cari Tuhan, datang kepada Bapamu di sorga, dalam Yesus Kristus, pasti nyampe. Ya, akulah jalan, ya kamu sampai kepada Bapa. Percaya melalui doa dalam nama Yesus. Dan itu dia mendapat penglihatan dalam keadaan sakit itu ya, enggak tahu ngimpi atau di luar sadar itu. Dia dapat penglihatan di sorga itu ada seperti store gudang. Isinya macam-macam saudaraku. Ya, saya dengar kesaksiannya tuh. Itu macam-macam isinya. Ya, banyak. Itu ya penglihatan saudara ya, belum tentu benar, tapi intinya saya dapat poinnya adalah di situ tuh bahkan dia sempat lihat gudang tentang tubuhnya manusia, ada macam-macam saudaraku, ada mata, ada jeruan-jeruan itu ya, jantung, paru itu. Terus ada macam-macam ya. Tapi yang dia fokusnya ke situ. Dan akhirnya dia lihat ada jantung, saya lupa dia transplantasi apa gitu loh. Akhirnya dia dapat ini, buat ini punyamu, diganti yang baru. Akhirnya dia waktu bangun saudaraku, dicek lagi ternyata enggak perlu operasi saudaraku, enggak perlu ditransplantasi. Karena sudah diganti Tuhan dengan lever, enggak salah. Lever yang baru, hati yang baru. Ya, amin saudaraku, mujizat bisa terjadi. Ya, sebab kau besar. Bahasa Arabnya tadi apa? Anta antim. Ya, Mbak, Mimi tak suruh ngapal kan. Kalau saya bahasa Ibraninya rivon, olam itu Allah yang perkasa gitu ya. Allah yang ajaib, Allah yang besar gitu ya saudaraku ya. Itu tak terbatas kuasanya saudara. Ya, dia sanggup, makanya di sorga itu segala berkat rohani. Di sorga itu tersedia segala macam. Ya Mbak Septi, your future husband mungkin disangkut di sana, kecentel nih. Iki siap nanti dikirim gitu loh ya. Segala berkat rohani di dalam sorga itu siap dikaruniakan oleh Allah di dalam Kristus. Dalam Kristus. Ketika engkau percaya Yesus, itu segala berkat itu kayak mancur kasarannya saudaraku. Ya, anak dalam nama, makanya kita orang Kristen berdoanya tuh di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjamin Tuhan Yesus. Karena Allah itu enggak mungkin kau jangkau, enggak mungkin kau raih. Tapi ketika engkau Yesus, engkau datang, ya kita peringati Natal ini supaya aku bisa mengenal Allah yang benar, sampai kepada Allah, nerima berkat-berkat Allah. Ayat 4 selanjutnya. Sebab di dalam dia ini Kristus tadi, yang menjadi pengantara buat kita untuk terima berkat Tuhan. Allah telah saudaraku? Allah ini Bapa yang tak terjangkau, yang tak terlihat tadi, tak terhampiri, memilih kita, saudara dan saya, sebelum dunia diciptakan. Coba perhatikan, Anda pernah baca ayat ini enggak? Sebelum dunia diciptakan, kosmos, ini sebenarnya terjemahnya kosmos, itu alam semesta. Sebelum penciptaan, ini dalam masa kekekalan, Allah sudah pilih kita. Jadi kalau Anda bisa ada di sini hari ini, Anda bisa percaya Yesus, itu bukan karena pilihan Anda. Makanya Yesus ngomong, bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang pilih kamu, kata Tuhan Yesus. Bahkan milihnya itu sebelum dunia dijadikan. Sebelum diciptakan Tuhan itu sudah kenal Anda. Sudah dipilih Anda itu saudaraku.
Ya bahasa Yunaninya dilokno meneh Yunani itu sudah dikenal sebelumnya, dipilih itu pro egno. Dari pro ginosko, pro itu sebelum. Ginosko itu mengenal. Jadi Anda itu sudah dikenal sebelumnya. Itu loh saudaraku. Ya ini maaf ini enggak tahu bener enggak ya ini guyonan. Tapi kayaknya bener, yang sudah menikah. Yang akan ini wah ya yang sudah menikah. Sama Mas Immanuel baru menikah ya saya. Nah, yang sudah lama-lama ya, enggak tahu lama-lama ini masih ingat atau enggak. Ketika Anda ketemu your future husband, ketika ketemu pasanganmu, gimana rasanya? Sempat terasa enggak? Dek, kayaknya ini gitu. Kayaknya terasa gitu loh. Enggak tahu, Mas Immanuel terasa enggak? Bener. Loh enggak ini jangan karena sungkan, terasa. Pak Hari terasa enggak? Enggak ya. Iki ono gak kerasa wis urusane. Mas Bagio terasa enggak? Loh, terasa. Mas Yuka belum. Pak Petrus terasa enggak waktu ketemu Bu Petrus terasa enggak? Maksudnya, ini karena saya ngerasakan gitu loh. Ini kayaknya kayak kenal lama banget gitu loh. Ya, makanya arti dipilih itu seperti kenal pro ginosko. Kenal sebelumnya tuh kayak udah kenal. Itu salah satu cirinya Mas juga ya. Enggak tahu sama Esther nanti rasa dia harapannya segera terwujud. Sing situ aja wedi-wedi aja. Itu aja terasa kok. Betul, bukan ini enggak tahu ilmu ini memang di ayat Alkitab enggak ada, tapi saya istilah pro ginosko itu kayaknya kayak kenal gitu, kayaknya kayak teman lama. Saya sama nyonya tuh padahal dia ini sulit Saudaraku, sama cowok itu sulit banget dia, ya. Orangnya agak dingin, agak cuek. Tapi ketemu saya itu udah cair semua kayak teman lama banget, kayak kenal sebelumnya gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Enggak tahu anaknya Bu Hasnan yang nomor 1 ini ketemu yang sebelahnya itu kerasa kayak gitu enggak? Waduh, bener. Mas, itu mantu loh Mas. Itu ngomong, kayak waktu ketemu itu kayak terasa enggak? Kayak kenal sebelumnya itu ya. Kalau Masnya gimana? Ini ditodong semua ini. Yang belakang Aulia Kek itu lama enggak kelihatan ini. Oh, terasa? Terasa enggak? Haleluya, saudaraku ya. Ya inilah, jadi Allah itu telah memilih kita. Proginosko. Sudah mengenal kita sebelumnya, sebelum dunia dijadikan pun sudah tahu. Karena Allah kita Allah maha tahu, amin saudaraku. Dia sudah tahu sebelumnya. Saudara mau jadi apa Allah sudah tahu, ini beda ya, ini bukan berarti maaf ya, kita tidak percaya takdir. Engkau kowe dadi wong kere, kowe wong bambung, kowe wong soge, kowe wong gendeng, oh enggak. Tidak ada. Dari semula telah kau tetapkan, itu rencana Tuhan. Hidupku dalam tanganmu. Wah, yang habis tunangan lagu itu kemana? Dalam rencanamu Tuhan. Rencana apa? Rencana indah telah kau siap. Ini baru Kristen. Allah tidak pernah mentakdirkan orang celaka. Allah tidak pernah mentakdirkan orang miskin. Tidak ada. Miskin itu kecelakaan. Miskin itu karena dosa, maaf. Miskin itu karena, dosa. Alkitab ngomong, orang miskin itu karena malas, loh itu ada. Makanya di Amsal, orang malas belajar sama semut. Orang miskin itu dan malas itu dosa, maaf saudara. Alkitab ngomong, belajar sama semut, gak boleh malas. Lah dosa itu kan melanggar firman. Ya maaf saudaraku, jadi kalau Anda dalam kekurangan Anda berdoa sama Tuhan. Ini bukan rencana Tuhan. Rencana indah, ya apa? Telah kau siapkan, bagi apa? Bagi masa depanku yang penuh harapan. Ini kekristenan, saudaraku. Kekristenan itu, Tuhan itu sudah proginosko. Udah mengetahui sebelumnya. Udah mempersiapkan sebelumnya. Aku tahu, Yeremia berapa itu? 29 ayat 11. Aku tahu, buka. Ini Bapa ini seperti ini, Allah yang benar itu seperti ini. Bukan Allah yang kaget, loh, kowe kenapa umatku? Kamu kenapa kok kaget, bingung dia. Banyak doa datang, sebentar, jawab sana sini, oh no. Tuhan kita enggak seperti itu, dia maha tahu. Dia katakan apa? Sebab, baca sama-sama, 1, 2, 3, sebab. Aku ini, Bapa bilang apa? Mengetahui apa? Rancangan itu rencana. Ya kalau orang mau buat rumah itu arsitek itu apa itu namanya? Blueprintnya itu apa namanya? Arsitek itu apa?
Gambari rumah tadi sudah punya rancangan. Yang apa yang ada padaku mengenai kamu sudah dirancang. Rencana indah, yaitu apa? Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan celaka. Untuk rancangan yang memberikan hari depan kepadamu, hari depan yang penuh harapan. Kalau ada anak Tuhan, orang yang sudah dipriginosko oleh Tuhan, udah dipilih, udah dikenal Tuhan sebelumnya. Engkau, maaf saudaraku, celaka. Engkau mengalami kacau balau hidupmu, rusak hidupmu. Itu sesuatu yang keliru. Ada yang salah dengan hidupmu. Tuhan tidak pernah merencanakan kau miskin. Tuhan tidak pernah merencanakan kau jadi orang rusak. Tuhan tidak pernah merencanakan kau jadi bajingan. Rencana Tuhan kau jadi orang baik. Rencana Tuhan kau jadi orang yang diberkati. Rencana Tuhan kau jadi orang yang diberkati untuk memberkati. Mas juga pengen buka toko. Pengen buka lapangan kerja buat orang lain. Dia punya pegawai. Ya, jilbaban, enggak apa-apa. Buka lapangan kerja, awet ya, paling lama ini ya. Kaget dia, awet. Puji Tuhan, kita juga punya depot, dulu pegawainya 15, sekarang mungsret, tinggal 6. Nah, tapi minimal bisa buka. Ya, anak-anak yang kerja tempat kita kuliah, ada insinyur pertanian, Mbak Esther ini. Ada sarjana ekonomi, waduh. Akuntansi dan manajemen, wah, calon manajer dan calon akuntan. Lu tuh pegawai di kita sarjana nanti, sarjana, makanya harapannya Mas Fandi tadi, saya pengen tahun ini lulus, ya memang sesuai target, ya biar enggak bayar banyak-banyak, segera lulus gitu ya. Ya bisa kerja Mbak, apa yang, wah saya kaget kamu tadi bisa, wah bisa kencrung tadi ya. Wah, luar biasa loh, saya enggak ngerti bisa, wah nyanyi sambil, enggak gampang saudara cewek, ya jarang lah gitu saudara ya. Luar biasa, punya harapan tahun depan bisa kuliah, enggak apa-apa. Tuhan merencanakan yang terbaik buat anak-anaknya, amin. Percaya saudaraku. Saudara yakin loh tujuan saya Natal ini, dalam Kristus ada kasih Tuhan, ada berkat Tuhan tadi. Ini direncanakan buat saya, karena di dalam Kristus. Ya itu diberikan buat kita, hari depan yang penuh harapan. Satu lagi, karena Natal enggak panjang-panjang. Satu lagi, Yohanes 15, ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Kita doa aja nanti habis ini ya. Yohanes 15 ayat 7. Ayat ini luar biasa. Ya, sorry, mulai ayat 4 aja, 4 biar enak. Di situ saya mau mulai ayat 4 saya mau tunjukkan ada sesuatu. Ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku. Dan aku, Tuhan Yesus ngomong, di dalam kamu. Sama seperti ranting. Tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Masa gini, saudara kita merayakan Natal jangan merayakan bayinya terus lucu ya, imut ya. Oh ada dombanya, embeknya, ada orang majus. Wis lewat saudara. Sudah jangan cuman bayangin itu aja gitu loh. Ya toh. Tapi ini yang datang ini seorang juru selamat. Ya, nanti saya akan tunjukkan bedanya lahir sama datang. Nanti saya tunjukkan. Ya, oke. Tinggallah di dalam aku dalam kamu. Sama seperti ranting, digambarkan seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, ini digambarkan buah anggur. Pokok itu kalau mungkin kita ruwet ya, apa sih pokok? Batangnya pohon itu loh. Ranting itu biar bisa hidup harus nempel, melekat pada batangnya pohon. Dan ini gambarnya adalah pohon anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Maaf saudaraku. Kalau Anda enggak berbuah, hidupku wong Kristen kok ngene-ngene ayo. Jangan nyalahkan Tuhan. Kok ranting, nempel enggak pada batangnya itu tadi? Apakah kau seperti ranting yang nempel pada pohonnya? Atau ternyata kau ranting yang coba bawah? 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Akulah batang pohonnya, kamu rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia. Saudara bisa ngerti enggak? Kalau saudara lihat gambaran batang sama ranting, bisa ngerti ini. Tinggallah di dalam aku, ranting tinggal di dalam batang pohon. Aku di dalam kamu. Bagaimana ketika ranting ini nempel pada batang pohon,
Apa yang ada pada batang pohon ini sampai ke akar-akarnya bisa menutrisi ranting-ranting ini. Ranting-ranting ini bisa berbuah, bisa hidup karena nempel. Kenapa? Pada batang pohon ini bisa mendapatkan aku di dalam kamu. Kuasaku, kasihku, hikmatku mengalir. Makanya perlu jangan buru-buru nyalakan Tuhan. Jangan buru-buru, kenapa keluargaku hancur, lebur, rusak, binasa, kacau balau. Oh Tuhan kok enggak aja, tadinya nyotok bab kau besar, tunggu dulu, kau nempel enggak? Kalau kau nempel pada batang pohon itu, pokok anggur itu pasti aku di dalam kamu. Aku ada di dalam kamu, kuasaku, kasihku, kebesaranku. Berkat-berkatku ngalir dari sorga kepada kamu. Amin, saudaraku. Itu kuncinya. Ini perlu kita koreksi. Mulai kesempatan Natal ini kita pakai untuk koreksi. Terus, di luar sebab, mana tadi? Aku di dalam, tinggal dalam aku dalam dia, ranting tadi, ia berbuah banyak. Perhatikan, sebab sama-sama baca, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, ayat 6. Ini saudaraku, di luar Kristus. Kalau kamu agamamu Kristen sekalipun, KTP-mu Kristen, engkau lahir dari keluarga Kristen, sejak lahir sudah, maaf ya di gereja City Blessing, gereja karismatik tidak kenal baptisan bayi, tidak ada. Baptis itu untuk orang yang sudah. Jadi baptis itu bukan masalah kecil besar, baptis itu adalah tanda bahwa kita percaya, barang siapa percaya, dibaptis selamatkan. Bayi mana ngerti percaya? Kalau di gereja kita bayi itu didedikasikan, didoakan, diserahkan, dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, jadi sekalipun agamamu Kristen, KTP-mu Kristen, tetapi kalau hidupmu tidak nempel, keluar dari persekutuan dengan Tuhan Yesus. Di luar aku kamu tidak bisa apa-apa. Di luar aku tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi apa? Kering. Ranting kalau lepas dari batangnya, lepas dari kita, lepas dari persekutuan dengan Tuhan, kita jadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu diobong. Loh, ranting kering mau diapain lagi? Sudah mati. Makanya jangan sampai hidupmu jadi ranting kering. Ini pesan Natal buat kita semua, ayo kesempatan Natal ini. Yesus Kristus telah datang, ayo nempel. Beriman kepada dia. Dan akhirnya apa? Ini ayat 7, ini penjelasannya tinggal di dalam Yesus. Yesus tinggal di dalam kamu, apa sih maksudnya itu? Ayat ini saudaraku, makanya muncul ayat 7. Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal dalam aku, ya kita tinggal dalam Yesus, maksudnya apa? Kita seperti ranting yang nempel kepada Tuhan Yesus, pokok anggurnya. Dan firmanku, lah ini lebih jelas sekarang. Firmanku tinggal dalam kamu. Saya tanya, apakah di dalam hatimu ada firman Allah? Ada apa dalam hatimu? Makanya waktu itu, waktu orang makan apa itu ya, orang-orang Farisi, ini muridmu kok enggak cuci tangan, najis ini. Yesus ngomong apa? Yang najis itu bukan yang masuk ke mulut. Makanya orang Kristen makan babi, ora apa-apa. Kere pun nek doyan yo panganen, Saudara. Karena yang masuk ke mulut, Yesus ngomong dibuang ke jamban. Itu Yesus ngomong apa yang masuk ke mulut dibuang ke jamban. Jamban ngerti nak? Ngengek-ngengek lah, pup. Apa sing mbok pangan iku yang mbok buak. Makanya saya enggak setuju istilah you are what you eat. Apa aja? Engkau adalah apa yang kau makan. Enggak, masa Anda makan pitik, Anda jadi PT, kan enggak. Itu kan nyindir, makan babi kaya babi. Ya toh, kowe mangan sapi kaya sapi mangan wedhus ya, dadi kaya wedhus ambu perengus kan enggak. Makanan tuh hanya masuk ke mulut, keluar ke jamban, itu cuma masalah perut. Tapi Yesus ngomong, tetapi yang menajiskan orang adalah apa yang keluar darimu. Mulut itu ada yang nafsirkan, pokoknya gak muntah, kok gak ngono itu. Keluar dari mulut itu dijelaskan Tuhan Yesus itu adalah karena apa yang keluar dari mulut meluap dari hati, omongan. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau lakukan sebenarnya itu luapan dari hatimu. Apa isi hatimu? Karena dari dalam hati, nggak usah dibukanya panjang, timbul segala macam kejahatan, pikiran kotor, itu isinya hati. Perbendaharaan hati itu yang seperti itu. Kalau hatimu seperti itu, keluar nanti kelihatan dari tingkah laku omongannya ngersulo, terus ngeluh, terus urip kok koyo ngene. Itu berarti coba, ini perhatian baik-baik ya, saya agak cepat ngomong karena waktu. Ketika orang ngomong gini, hidupku susah ya,
Gak mungkin berhasil. Berarti dalam hatinya ada apa, saudara? Apakah ada iman? Loh ini nih, kelihatan. Kalau orang dalam hatinya ada iman, apa ngomongnya begitu? Terus gak mungkin jadi ini. Terus jadi anak wong kiri aku sampai kapanpun yo kiri. Oh anak Tuhan enggak seperti itu, hatinya ada Yesus. Hatinya ada iman. Amin. Ngomongnya enggak begitu. Oke, orang tuaku boleh miskin. Orang tuaku boleh enggak mampu. Tapi aku anaknya Tuhan, ada Tuhan Yesus. Aku nempel pada Tuhan, firman-Nya dalam hatiku. Hatiku ada firman-Nya, ada janjinya. Ya, aku tadi janji Tuhan Yeremia 29:11, rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Oh, aku punya itu. Loh itu ngomong, ucapkan dari mulut. Aku percaya pasti diberkati. Percaya tahun ini kuliahku selesai. Percaya my future husband. Ini imannya luar biasa, Septin. Loh, kalau orang nggak punya iman kan, wis nggak payu-payu. Iku isi hati nih. Ngomong dari omongannya itu berarti kelihatan hatinya enggak percaya. Makanya saudaraku penting banget. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan baca sama-sama, firmanku tinggal dalam kamu. Apa janji Tuhan Yesus? Baca sama-sama. Mintalah apa saja. Dan, apa saja yang kamu kehendaki. Ini bukan yang kamu butuhkan, ini lebih tinggi saudaraku. Kita kan selama ini diajari Tuhan itu memberi sesuai kebutuhan kita. Oh ayat ini lebih dahsyat. Tuhan itu bukan cuma memberi kebutuhanmu. Walaupun kau merasa enggak butuh, ya, atau kau merasa butuh, enggak butuh, tapi yang kau kehendaki, yang kau ingini. Bayangin saudara. Engkau ingin apa? Tuhan bisa kasih. Tapi tunggu dulu, ini diberikan kepada Mas Adi, nanti orang Kristen sembarangan, Pak. Oh enggak, ini orang Kristen yang hatinya ada firman. Yesus tinggal dalam hatinya, firman Allah tinggal dalam hatinya. Apa saja yang kau inginkan, maaf saudara, belum ngomong. Belum butuh mungkin, enggak tahu, lagi kepingin, itu banyak di firman Tuhan itu. Ya, itu Tuhan kasih, lagi kepingin, lagi, Daud itu ada contohnya. Dia pernah kepingin minum air, dia lagi di perigi, mana itu, dia kan lagi ada kejadian, kepingin minum air di perigi Yerusalem, tiba-tiba terjadi itu, ada orang yang anak buahnya dengar, nerobos pertahanan musuh, itu Yerusalem belum diduduki, masih dimiliki bangsa Yebus, enggak salah. Ngambil, kaget ya, baru ingin, makanya itu mazmurnya Daud, ya Tuhan bersukacitalah kamu senantiasa akan Tuhan, itu mazmurnya. Maka dia akan memberikan segala sesuatu yang kau inginkan. Ini luar biasa. Ya, anak-anak Tuhan itu harusnya seperti ini. Ingin apa Tuhan kasih. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan, bukan saya ngomong loh, kalau saya ngomong gak usah percaya. Yang ngomong Tuhan Yesus. Dan kamu akan menerimanya. Ayo saudaraku, ya percaya pada Yesus. Dengan cara apa? Firman-Nya, izinkan tinggal dalam hatimu. Tinggal dalam hatimu. Firman Tuhan, saya tidak perlu berdalam lagi, nanti terlalu rumit ya, ini aja dulu, terus paling gampang, wis mulih, apa yo pesan Natal hari ini, neng jero hati itu tak buka rek, ono firman enggak ya, saya salut dengan tadi drama sekolah minggu, ya drama sekolah minggu, luar biasa, orang gowo kerpean saudaraku, orang baca teks, luar biasa loh, apal. Ya termasuk yang jadi Tuhan tadi, Mas Heru, sampai ngiling-ngiling ngomong nek sing pembawaan ini sing ngerpeh. Tapi anak sekolah minggu itu, ya toh itu kata-kata semua loh, saudaraku. Bukankah sing jadi ular itu ya, itu firman Tuhan kan di Kejadian pasal 3. Yang jadi ular ngomongnya apa itu persis. Apa yang dikatakan di Alkitab, ngapalinya berapa 3 hari 3 malam. Tapi saya salut itu, saudara. Nah, tapi saya harap itu bukan hanya di otak, hafalan itu kan di otak, tapi itu sampai masuk dalam hati percaya. Makanya Roma, kita akan tutup, kasih itu ayat Lione. Ya, ini pengajaran tapi saya rubah, Roma 10 ayat 9 sampai 10. Ini ayatnya penginjilan ini. Ayo saudaraku, gampang, Roma 10 ayat 9 dan 10. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3, sebab jika kamu ngaku, confession, dengan mulut, penting mulut, bahwa Yesus adalah Tuhan.
Jadi mulut ngaku dulu ya. Dan percaya di mana? Di hati. Kenapa mulut bisa ngaku? Karena hatinya percaya. Ini harus gitu dulu. Kalau cuma mulut saja, ngapalan saja, no. Ini harus dari dalam hati. Makanya kalau saya ngajak nyembah dari hati saudara, dari hati Anda. Glory, glory, haleluya. Coba lagu ini saudara. Haleluya 12 kali. Iku apa sih? Cuman haleluya tok. Haleluya. Diulangi lagi. Haleluya. Pengen rolas saudaraku. Kata itu kan dari bahasa Ibrani, halal, Elohim, Adonai, singkatan. Halal itu halal, memang halal. Layak, halal, pantas, layak. Elohim itu Allah, ya. Adonai, Tuhan. Jadi pantas Tuhan Allah itu disembah, itu layak disembah. Terpujilah Tuhan itu. Itu cuman itu tok diulang-ulang. Nek saudara, maaf, nek ini basa apa nek. Kalau Anda nyanyinya cuman hanya apalan kata-kata haleluya tadi, cuman suara Anda yang keluar. Tapi tidak dari hati Anda akan mengalami sesuatu, tidak akan rasakan sesuatu. Tapi kalau dari hati Anda penuh pujian syukur, haleluya. Beda loh, dari hati. Makanya orang yang nyanyi-nyanyi itu apa, yang di Indosiar apa itu namanya apa itu? Yang ajang-ajang pencarian bakat. Hah? Waduh, ngerti ya. Itu kan saudaraku, kalau yang bukan dinilai sama juri itu kan, kamu kurang penghayatan. Loh, dunia saja ngerti nyanyi kalau nggak ada penghayatan sepo, gak enak. Suaramu bagus pun enggak. Loh, apalagi firman Tuhan. Kalau kamu cuma ngomong, cuma cuap-cuap, cuma nyonyo nyanyi, tapi hatimu enggak sama Tuhan, enggak ada artinya. Haleluya, hati kita itu, Tuhan itu besar itu loh. Jadi waktu cuma kalimat kata itu aja, tapi hatinya ini benar-benar kepada Tuhan. Amin saudaraku, sebab jika kamu ngaku dengan mulutmu, Yesus Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Baca sama-sama, maka kamu akan diselamatkan. Nah, ini saya nanti kalau jelaskan Allah membangkitkan dari orang mati itu pasca, panjang nanti. Jadi saya mau ajak saudara-saudara semua, mulut mengaku, hati percaya. Sama-sama katakan, ini kuncinya orang Kristen. Mulutnya mengaku, dari hati yang percaya. Coba belajar, orang Kristen tuh gampang saja, enggak angel-angel. Wes ngomong, ngomong toh lho. Ngomong apa angele? Tapi angele ngomongnya itu harus dari hati yang percaya. Orang bisa ngomong Yesus Tuhan, tapi cuman otak apalan tok. Kalau enggak percaya enggak ada artinya. Tapi ketika hatimu percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin, saudaraku. Mari kita akhiri pesan Natal hari ini, masih banyak. Cuman saya sadar kalau Natal gini beda ya, sudah banyak acara-acara. Yang penting Anda tangkep. Pulang dari sini, opo sih sing arep digowo iki? Oleh-oleh berkatnya dari Tuhan apa, saudaraku? Mulut mengaku, hati percaya kepada Yesus Tuhan. Hati ini penting. Mulutnya ini berikutnya. Hati musik percaya keluar meluap dari mulut. Bukan cuma mulut itu juga bicara tindakan. Kalau hatimu percaya pada Tuhan, hatimu berserah pada Tuhan, hatimu dipenuhi kasih Allah, nanti yang keluar pasti ya itu membawa berkat dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tim musik bisa maju ke depan. Haleluya. Coba kita praktekkan ya, nyanyi haleluya.